Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Yang pasti sehat-sehat ya kak ya? Ya. Pasti karena ada Tuhan yang tolong selalu kita. Betul sekali. Dia kasih kita kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, itu sudah pasti ya. Adik-adik, pagi hari ini kembali kita akan beribadah sekolah minggu. Kalian sudah mempersiapkan diri kan? Sudah mandi pastinya, sudah cantik, sudah ganteng di hadapan apa? Tuhan tentunya ya. Oke, kita akan naikkan satu pujian. Adalah sukacita di hatiku. Pasti sukacita itu Tuhan berikan untuk kita setiap hari. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, sama-sama kita akan berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa, kita mau berbicara sama Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan begitu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Persiapkan hati kami, pikiran kami untuk fokus mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini kepada Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Amin. Ya. Tetap sukacita kita hari ini ya adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan nanti ceritanya tentang bagaimana janji Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita dijanjikan sesuatu hadiah oleh orang tua, terus orang tua memberikan hadiah itu, pasti kita penuh sukacita kan? Ya dong, Ya, pastinya. betul ya, Kak Minca ya. Ya. Nah, apalagi yang menjanjikan itu Tuhan. Tuhan berjanji kepada kita pasti ya dan amin. Pasti Dia berikan. Marilah kita akan menyanyikan pujian Yesus berjanji. Tapi adik-adik berdiri dulu. Ayo berdiri semuanya. Ya, berdiri ya. Nah, siapa yang mau pakai gerakan boleh. Oke? Mari kita menyanyi lagu Yesus berjanji. Yesus berjanji Dia takkan tinggalkanku, kemanapun ku pergi.
Adik-adik, saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman anak. Ya, semuanya berdiri ya. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Mari sama-sama kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Adik-adik, dengan sikap doa mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau doa syafaat ya, kita mau bersyukur karena kita sudah bisa melewati sampai 76 tahun Indonesia merdeka. Kita sangat bersyukur ya, kita akan berdoa. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kembali kami datang bersyukur kepadamu Bapa, karena kasih sayang Tuhan begitu nyata atas hidup kami. Kami khusus berdoa bagi bangsa kami, negara kami yang kami cintai, Indonesia. Terima kasih Tuhan karena pada tanggal 17 Agustus kemarin kami sudah boleh merayakan ke-76 tahun negara kami merdeka. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan terus memimpin bangsa kami Tuhan untuk senantiasa lebih hari lebih baik lagi Tuhan. Meskipun saat ini masih kami mengalami pandemi virus di mana-mana Tuhan, tapi kami percaya Tuhan terus menolong, melindungi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak yang terpapar atau orang tuanya mereka yang terpapar, kiranya Allah menolong mereka, memberikan penghiburan, kekuatan sehingga mereka pun dapat disembuhkan oleh Tuhan. Bagi yang kehilangan atau yang Tuhan sudah panggil, Tuhan juga menghibur, menolong sehingga mereka pun terhibur dan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Secara khusus pada saat ini kami berdoa bagi teman kami Tuhan, kakak kami Ibu Dewi yang saat ini sedang berduka karena orang tuanya, papanya dipanggil Tuhan. Tuhan, kami percaya selalu rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa bahwa Tuhan akan terus menolong keluarga, memberikan sukacita kembali, memberikan penghiburan sehingga di balik semua ini ada rancangan-Mu yang terindah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan doa kami. Kami percaya Tuhan senantiasa mendengar setiap jeritan anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi Kota Palu, di mana masih ada pandemi, saat ini masih ada virus. Kiranya Allah juga menolong, turun tangan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, sehingga virus corona ini akan segera berlalu oleh pertolongan-Mu saja. Terpuji-puji Engkau Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan doa ini kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mau memberikan persembahan. Nah, persiapkan persembahan kalian ya. Apabila adik-adik ingin memberikan persembahan di gereja, di kotak persembahan, silakan diantar ke gereja. Dan yang adik-adik akan memberikan lewat transfer, adik-adik bisa mengisi di rekening ini ya, rekeningnya sekolah minggu. Mari kita angkat pujian Aku Bawa dan Berikan Persembahanku.
bersama akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus memelihara kehidupan kami, menolong orang tua kami Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan Tuhan. Terima kasih untuk apapun yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sudah membawa persembahan syukur kepadamu Bapa. Kami percaya persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan secara khusus di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang terus mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, Kak Mince, Ya. hari ini kita akan dengarkan cerita firman Tuhan tentang Dijanjikan ya. ya Yesus berjanji ya, Allah berjanji, tapi dia janjinya sama siapa ya? Ibu Mince tahu enggak? Belum tahu kan? Iya, Nah, siapa nanti ya? kita dengar Betul. dari Kak Noya akan menceritakan tentang Yesus berjanji kepada siapa dan yang dijanjikan itu apa. Apa? Benar Nah, tuh. adik-adik kita dengar cerita firman Tuhan dari Kak Noya. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan dulu lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padamu. Ulang sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padamu, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padamu. Ya, selamat mendengarkan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau dengar cerita firman-Mu. Engkau berkati kami, waktu kami mendengarkan firman-Mu agar kami bertumbuh dan semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Noya mau tanya, pernah tidak Papa dan Mama berjanji sesuatu kepada kalian? Ayo, pernah tidak? Misalnya nih, Papa dan Mama janji mau belikan sesuatu karena kalian sudah rajin belajar. Atau jika nilainya bagus di sekolah, maka Papa Mama akan ajak pergi jalan-jalan. Ya, mungkin sebelum pandemi Papa Mama pernah berjanji seperti itu. Adakah yang Papa dan Mamanya pernah berjanji? Wah, ada yang pernah berjanji. Nah, pernah tidak Papa dan Mama tidak menepati janji itu? Mungkin Papa dan Mama lagi sedang ada kegiatan dan tidak bisa memenuhi janjinya. Apakah ada? Wah, bagaimana perasaan kalian jika
pada saat itu papa dan mama tidak menepati janji. Wah, pasti sedih ya jika papa dan mama tidak menepati janji. Nah, sekarang Kak Noya mau tanya lagi. Adik-adik pernah tidak berjanji kepada papa dan mama ataupun kepada guru-gurumu di sekolah? Misalnya berjanji untuk menjadi anak yang taat, berjanji untuk dengar-dengaran kepada guru di sekolah. Pernah tidak berjanji? Wah, ada tuh yang pernah berjanji pada papa dan mama, guru atau opa dan omanya. Nah, tapi pernahkah kalian tidak menepati janji kalian tersebut? Menurut kalian bagaimana perasaan papa dan mama atau guru kalian ataupun opa dan oma ketika kalian menjanjikan sesuatu dan kalian tidak menepatinya? Wah, mereka juga pasti sedih ya ketika kita tidak menepati janji kita. Nah, adik-adik sekalian, apa yang tadi Kak Noya sudah katakan itu mau menunjukkan ternyata papa dan mama, guru, atau opa dan oma atau siapapun yang pernah berjanji kepada kalian dan tidak menepatinya, bahkan kalian sendiri, diri kita sendiri tidak menepati janji itu, ini menunjukkan bahwa kita manusia yang sebenarnya tidak bisa menepati janji. Ya, manusia lemah dan sering tidak menepati janji kita kepada orang lain. Nah, adik-adik, tapi bagaimana ya dengan Tuhan? Bagaimana dengan waktu Tuhan berjanji kepada kita? Dulu Tuhan pernah berjanji loh kepada seseorang. Suatu hari Tuhan berjanji kepada Abraham dan juga istrinya Sarah. Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan dia keturunan. Dan dari keturunan Abraham nanti akan lahir bangsa yang besar dan Allah akan memberkati bangsa ini. Tapi adik-adik, Abraham waktu itu belum punya anak. Bahkan saat itu usianya sudah 75 tahun. Wah, sudah cukup tua Abraham pada saat itu dan belum punya anak. Abraham menunggu dan menunggu terus janji Tuhan. Pada waktu Abraham berumur 100 tahun, istrinya Sarah mengandung anak yang tadi sudah dijanjikan Tuhan. Wah, dia menunggu 25 tahun untuk janji Tuhan. Kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dan saat itu mereka sangat bahagia. Ishak pun tumbuh menjadi besar. Dan pada saat itu Tuhan ingin menguji iman dari Abraham. Tuhan ingin tahu berapa besar iman Abraham kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Abraham pergi bersama dengan anaknya Ishak ke Gunung Moria untuk membakar persembahan. Di sana Ishak bertanya kepada Abraham papanya, "Di manakah anak domba yang akan dibakar sebagai persembahan?" Abraham menjawab, "Tuhan yang akan menyediakan." Kemudian Abraham mengikat Ishak dan menaruh Ishak di atas mezbah. Dan Abraham pun menaruh kayu api. Saat itu Ishak pun tahu
bahwa tidak ada domba. Dan Ishak diam dan taat kepada papanya Abraham. Kemudian Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau dan mau mengorbankan anaknya. Kemudian dia mulai menghitung 1, 2, tiba-tiba Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Tuhan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui seberapa besar iman Abraham kepada Tuhan. Wah, adik-adik, Abraham sangat senang karena Ishak dilepaskan. Lalu Tuhan menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Wah, adik-adik, dari kisah ini kita belajar Tuhan menepati janjinya. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Tuhan menepatinya. Tuhan juga berjanji akan memberkati keturunan Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan Abraham akan menjadi bapa dari segala bangsa. Dan Tuhan pun menepati janjinya. Allah jika sudah berjanji, maka dia akan selalu menepati janjinya. Seperti dia berjanji kepada Abraham, dia menepatinya. Adik-adik, Tuhan juga berjanji loh kepada kita pada saat sekarang. Dia berjanji mengasihi kita. Dia berjanji akan memelihara hidup kita. Bahkan pada masa pandemi ini, Tuhan akan berjanji pelihara hidup kita, hidup kalian juga. Dan dia juga berjanji akan membawa kita kelak ke surga. Dan kita akan bersama-sama dengan dia selamanya ketika kita nanti sudah dipanggil Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Abraham yang percaya dan taat kepada Tuhan, Tuhan juga mau loh kita juga percaya dan taat kepada Tuhan. Percaya pada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, kita sekarang mau menghafalkan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Ini berisi tentang janji Tuhan kepada manusia. Ya, kalian bisa buka Alkitab kalian di rumah. Minta tolong papa dan mama untuk membantu membukakan Alkitabnya ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Kak Noya akan bacakan ayatnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ini salah satu janji Allah juga yang dia sudah genapi. Dia mengasihi kita dan dia utus anaknya Tuhan Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kita akan menghafalkan ayat ini ya. Dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Kita sama-sama dulu ya membacakan ayat ini. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu,
bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, sekarang kita mau menghafal dengan memakai gerakan. Ya, inilah, ya, tunjuk ke bawah. Inilah kasih, ya, begini kasihnya. Ya, kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus, dari atas ke bawah menandakan Allah yang turun ke dalam dunia, mengutus anaknya. Salib ini menandakan Tuhan Yesus mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, yuk semuanya bangkit berdiri. Ya, kita mau memakai gerakan ini ya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Oke. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wah, pinter. Sekarang kita mau menghafalkannya yang cantik dulu. Ya, sama-sama Kak Noya, yang perempuan dulu. Ya, baru setelah itu siap-siap yang laki-laki ya. Yuk, masih berdiri. Ya, yuk yang perempuan. Yo, sama-sama Kak Noya ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wah, pinter yang perempuan. Sekarang yang laki-laki, yang perempuan silakan duduk. Yang laki-laki berdiri. Yuk sekarang yang laki-laki. 1 Yohanes 4. 1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 10. Nah, wah, hebat yang laki-laki. Silakan duduk adik-adik yang laki-laki. Ya, ini janji Tuhan yang Tuhan sudah genapi dan tetap percaya. Tuhan pun tetap akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita
berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memberkati kami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk janji Tuhan, bukan saja hanya kepada Bapak Abraham, tetapi juga kepada kami pada saat ini. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap percaya, untuk tetap taat pada janji Tuhan. Tuhan akan sertai kami dan Tuhan akan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian tadi sudah mendengar ya cerita firman Tuhan. Gimana enggak? Sudah dengar ya? Pasti ya? Nah, itu ceritanya tentang apa? Kepada siapa Tuhan berjanji? Sudah tahu kan kepada siapa Tuhan berjanji? Sama siapa Kak? Abraham dong, kalau yang tidak dengar terlalu luas. Abraham Tadi yang sudah siapa? diceritakan. Dan Sarah, Sarah itu siapa? Ya istrinya lah Istrinya, kan. ya benar. Ah. Dia memberikan apa? Siapa? Anaknya laki-laki kan? Siapa namanya? Siapa? Bisa kan? Ya, karena Allah percaya bahwa Abraham itu setia ya. Allah percaya bahwa dia setia dan dia taat, sehingga Allah memberikan apa yang Allah mau ya kepada Abraham. Nah begitu juga kepada kita ya. Allah akan terus berjanji. Ya. Dia akan menyertai kita kemanapun Betul. kita pergi. Dalam masa pandemi ini ya. sekarang, iya benar Kak. Oh. Masa sekarang yang luar biasa ya, Ya, pandemi ini. betul sekali, Tapi Kak kita Ica. percaya bahwa Allah Ya. terus Ya, menyertai sertai kita, menolong kita, melindungi kita. Asal kita apa? Percaya Percaya kepadanya dan kita setia. setia. Ya benar. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita kembali naikkan pujian ini ya. Yesus Yesus berjanji. Yesus berjanji Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah Dia buat berhasil. Adik-adik, kita akan berdoa ya sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau sudah menolong kami di tengah-tengah ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan pada Tuhan pada pagi hari ini tidak sia-sia bagi anak-anak maupun bagi pribadi kami masing-masing, agar kami tetap setia mengikut dan mengiring Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami setia, ketika kami percaya kepadamu, Engkau akan terus menolong kami, menopang kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji Engkau Tuhan, tanamkan firman ini terus kepada kami, secara khusus untuk anak-anak, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang percaya dan setia kepada Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Semua katakan amin. Ya, puji Tuhan. Sampai di sini ya ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Ya. Dadah. Tuhan berkati.